Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Om Swastiastu, salam. Kami dari program studi ekonomi syariah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini kami akan melakukan observasi ke kelenteng Su Tian Kiong untuk mempelajari moderasi beragama. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Haikal Kamil dengan NIM 40125047. Dan saya Muhammad Ifham Salafi dengan NIM 40125042. Dan saya Muhammad Arsyid Zamzami Alatif dengan NIM 40125081. Dengan saya Muhammad Fajar Dani dengan NIM 40125068. Saya Muhammad Fi Maulana dengan NIM 40125077. Oke, stay tune di kelompok kami. Jangan lupa saksikan. Halo, sekarang kita sudah berada di kelentengnya dan kita sedang akan mewawancari bapaknya. Pak, izin Ya. nama bapaknya siapa? Herwanto ya. Bersama Bapak Herwanto. Izin menanya-nanyakan Pak. Ya. Ini senang. Biasanya di kelenteng ibadah di sini tuh ibadahnya kayak di Islam atau gimana? Kan kalau di Islam kan harian gitu Pak ibadahnya. Nah, kalau di Konghucu sendiri itu ibadahnya itu tiap minggu, tiap bulan atau hari-hari besar Pak? Oh, kalau di sini kita kayak sembahyang kalau tiap hari mau sembahyang ya bisa, sembahyang biasa. Tapi kalau kalau di hari tanggal 1 sama 15 Imlek itu ya, itu kan ya itu termasuk ya diwajibkan lah. Tapi mungkin ada yang mungkin nggak sempat ya juga tidak masalah gitu. Jadi kalau untuk harian ya tiap hari bebas. Jadi fleksibel ya Pak? Fleksibel. Ya. Jadi itu ibadahnya itu dalam bentuk berdoa gitu. Ibadahnya kalau kami itu ibadahnya lebih praktis ya gitu. Sepertinya ya umumnya sih kami kan pakai dupa gitu ya. Ya dupa ya udah dipasang gitu doanya ya. Tinggal kan kalau doanya itu kan masing-masing ya. Doanya minta apa kan. Tinggal dari ya atasnya itu dikabulkan apa enggak kan ya. Kan itu untuk batin kita lah seperti itu. Tapi kalau setiap Sabtu Minggu itu ramai kesini kan wajib kan Pak? Kalau Sabtu enggak diwajibkan. Nggak diwajibkan. Ya bebas ya. Berarti kalau ibadah itu harus di tempat ibadah kayak kelenteng apa boleh di rumah itu? Di rumah juga bisa. Fleksibel. Di rumah bisa. Kalau kita mau ke kelenteng ya juga bisa. Fleksibel. Nah, kalau di sini ya Pak, kan kalau kita lihat di sana itu ada kayak gimana ya Pak? Event sih. Waktunya Ibadah tahunan. Per tahunan kayak hari raya, terus kayak puasa Ramadan gitu Pak. Kalau di Konghucu sendiri ada atau tidak? Oh, Konghucu sendiri itu kalau misalnya di hari yang besar itu ya, hari besar itu kan Imlek itu ya. Imlek itu kan kita sembahyangnya kan lebih lebih khusus lah ya, maksudnya sembahyangnya lebih khusus. Kalau di hari-hari biasa itu ya kan bebas. Terus kalau umumnya itu dirayakan itu di hari ulang tahunnya dewa itu kan ada dewa yang kami sembayangi itu ya yang ada itu acaranya tersendiri. Nah, kan kita dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Prodi Ekonomi Syariah itu kan kesini untuk menanyakan tentang sikap moderat atau sikap yang tidak berlebihan atau tengah-tengah ya Pak. Kalau di ajaran agama Konghucu itu ada yang ajaran apa yang mengajarkan toleransi antar umat agama Pak?
Oh ya ada ya, itu kan kita khususnya untuk umatnya itu ya, umatnya itu kan kan ya nomor satu kan diharuskan ya menghormati dulu orang tua, leluhur ya, juga sama sesama umat itu ya maksudnya saling toleransi lah ya, harusnya begitu ya. Eh, Terus kedua yaitu seperti apa sih Pak pelaksanaan ibadah di sini? Terus apa nilai moral atau ajaran utama yang Bapak tekankan kepada umat dalam kehidupan sehari-hari? Nilai moralnya itu apa aja? Oh, nilai Ditekankan. moralnya itu untuk umatnya itu ya diharuskan itu ya maksudnya ya untuk supaya kita tanamkan ya gitu. Sehari-hari itu kan kayak gimana udah dengar-dengar itu udah kayak nempatin. Nah, saya pas mampir ke sini tak kira sini tuh belum ada, Pak. Ternyata pas kesini udah ada. Udah ada, Iya, ada juga. nggak apa-apa. Ya, untuk hari ini Bapak kesehariannya ngapain aja? Untuk hari ini Hari ini kenapa? keseharian kesibukannya apa aja? Oh, biasanya saya masih ada tugas juga ya, kerja ya. Ya, kalau siang itu ya, pagi, siang, sore itu. Jadi nggak selalu stay di sini ya. Enggak guys, enggak selalu di sini. Kalau ada perlu atau ada pas senggang ya. Ya, lanjut ya Pak. Apakah Bapak pernah terlibat dalam dialog lintas agama atau kerjasama antar agama? Kalau untuk ya kita pernah sih itu mau kampung modernisasi beragama kan pernah itu ya. Nah, kami ya udah hadir ya gitu ya untuk kebersamaan lah. Terus ini Pak, menurut Bapak nih Pak, apa sikap umat Konghucu terhadap perbedaan keyakinan di sekitar sini? Oh ya kalau sesama itu umat kan berbeda-beda itu agama kan, cuma kan sepertinya kan ya aslinya sih sama, cuma caranya toh yang berbeda. Kalau semua ajaran agama itu kan untuk umatnya itu kan supaya ya berbuat kebaikan lah semua ya itu ya. Kalau semua agama yang kayak gitu ya. Nah. Terus ini Pak, apa contoh nyata praktik moderasi beragama yang dilakukan umat Konghucu di sini Pak? Contohnya? Oh, contohnya maksudnya Harapan pada sikap yang tidak yang ini yang tengah tidak terlalu liberal, yang sangat nyantai, terus tidak Terlalu bebas. tidak bebas, tidak juga radikal yang keras itu di tengah-tengah. oh Kayak contoh praktik nilai tengah-tengah yang dilakukan oleh umat Konghucu di sini bagaimana? iya ya biasanya sih kami sih nggak sampai ya untuk kemana-mana sih enggak ya, paling kan sembahyang nggak di sini ya. Kalau untuk misalnya ada kebersamaan ya tetap ya kami hadir jadi kan kebersamaan misalnya ada acara kayak seperti lintas agama itu kan tetap kami ikuti semua Itu lingkup masyarakat ya, Pak? ya seperti itulah ya. Jadi kan seperti apa namanya, kami juga ungkapnya agak repot sih ya. Kalau di sini kan mayoritas kampusnya apa, Pak? Islam ada, Kristen ada.
Katolik ya ada juga sih. Nah, kalau Hindu mungkin kegiatan belum ya. Oh, yang itu Yang Hindu mungkin kelihatan. belum kelihatan ya. Nah, banyak Islam banyak. Ya. Ya, kan Tapi aman ya masalah. sama kan di sini Bapak menceritakan sering terlibat dalam kegiatan yang bersama lintas agama gitu Pak. Nah, dari kegiatan Bapak di sini atau dari umat pengungsi di sini ada nggak sih Pak yang kegiatannya itu gimana ya Pak? Mengundang untuk semua manusia Indonesia, semua orang-orang yang agamanya Islam, Kristen, Buddha, apa Hindu gitu Pak yang tapi acaranya itu milik umat pengungsi. Oh, kalau mirip rumah kami ya itu bebas. Pokoknya yang lingkungan sini ya kami bisa hadir ya nggak masalah, nggak masalah nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti yang mau hadir boleh. Kemarin boleh semua nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah. Nah, jadi nggak harusnya umat konghucu yang boleh hadir, kalau ada itu nggak apa-apa, boleh semua ya, ya, ya boleh semua. Jadi kalau semua boleh di sini apa kita nanti diperbolehkan untuk masuk ke dalam Pak? Melihat-lihat. Boleh semua, boleh mau sembahyang ya boleh, mau berdoa di situ yang boleh, Berarti nanti bisa ya Pak untuk nggak apa-apa, nggak masalah. nah ini Pak pertanyaan Kalau umatnya bertambah malah bagus. untuk pertanyaan selanjutnya itu Pak bagaimana Bapak sebenarnya sebagai pemuka agama dalam membimbing umat agar tidak bersikap ekstrim dan tidak bersikap berlebihan atau intoleran atau tidak bertoleran. Ya, ya itu penting sekali itu ya, umat itu kan sepertinya umat itu kami ajarkan itu ya nomor satu ya menghormati orang tua, leluhur, sesama teman, sesama pokoknya ya sesama umat yang berlain itu ya kita bersama-sama bertoleransi gitu ya kayak gitu. Terus yang pertanyaan terakhir ini Pak, harapan Bapak terhadap kerukunan dan literasi beragama di lingkungan masyarakat multikultural saat ini apa harapannya? Harapannya itu ya untuk harusnya kebersamaan itu ada kemajuan ya, jadi kan kalau kalau bisa sih ya untuk umatnya itu ya bisa ya harusnya saling saling bergaul itu ya, saling kebersamaan itu ada ya, walaupun agamanya beda tetap ya kebersamaannya itu harus ya ada ya itu. Ya mungkin untuk pertanyaannya cukup sampai di sini ya Pak. Terima kasih sudah Ya nggak apa-apa menjawab atau sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari kita. ya boleh Ya semoga juga kedepannya bisa berkembang lebih baik. berkembang lebih Ya, baik ya. banyak juga masyarakat yang tahu akan toleransi dan moderasi beragama dan penerapannya gimana ya. Ya baik, harus semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oh. Ya, kita sekarang sedang bersama para pemuda Klenteng sini. Kita ini akan menanyakan soal kegiatan-kegiatan mereka selama berada di sini. Oke, yang pertama, Mas, kegiatan apa sih yang bisa dilaksanakan di Klenteng ini? Kegiatan apa aja? Iya, Kegiatan yang paling utama ya paling sembahyang, terus biasanya ada bakti sosial, terus perayaan tolak bala, paling itu. Hari besar gitu juga. Hari besar ya itu Imlek ya. Imlek ya. Selain hari besar ada perayaan buat ulang tahun para dewa ya biasanya di sini. Berarti ada kayak tiap hari-harinya sendiri gitu. Ya, Betul, hari betul. namanya Sejid. Para dewa. Kalau hari gitu itu setiap apa Kalau contohnya di sini kan ada tanggalnya sendiri. ada kalau di ini kan pakai penanggalan Imlek ya. Pakai tanggal 26 Imlek itu biasanya ada dari tuan rumah
itu biasanya ulang tahun, biasanya ada perayaan kayak tolak bala juga itu dilakuin. Iya. Kirap, ini ada kirap nggak ini? Nggak ada. Kalau bakti sosialnya itu biasanya apa sih, Mas? Di sosial itu biasanya bagi-bagi beras, bagi-bagi beras. Bagi-bagi Pas ada beras. yang rebutan, Bagi makanan, beras itu, sembako gitu, Iya. terus ada makanan-makanan bareng gitu biasanya ada. makan bareng. Terus apakah ada kegiatan pemuda lintas agama yang pernah dilakukan di sini juga? Lintas agama sih contohnya gimana? Oh, dari agama lain gitu? Iya, mungkin. Ini kayak tadi aja. Kalau kegiatan keagamaan gitu, Mas, Iya. kayak pernah ada seminar nggak atau Diskusi gitu. Diskusi bareng Diskusi. agama. Ada. pernah ada. Ya kalau pemuda santai aja sih, kayak kita ngobrol aja tentang agama masing-masing gitu. Yang datang ke sini kan nggak cuma Konghucu ya. Iya. Ada Islam, Kristen. Kristen juga pernah. Suku dari Jawa juga Suku dari ada. Jawa. Paling ya diskusi Diskusi biasa aja pemuda. Masnya di sini itu kalau dalam kegiatan sembahyang itu sebagai apa, Mas? saya itu sebagai mungkin bisa kasarnya sebagai pembantu ya, Membantu untuk menolong misalnya ada acara apa nanti kan kita pemuda-muda itu biasanya membantu Membantu acara. apa Bantu bersih-bersih. bersih-bersih. Iya. Normal aja. Itu apalagi yang Eh, apalagi lintas agama kan itu. Iya. Menurut mas-mas di sini apa sih bentuk toleransi yang paling apa ya? Yang Paling paling mudah. sering dipraktikkan pemuda Konghucu mungkin Ya itu terhadap agama lain. itu yang Diskusi contohnya tadi ya? diskusi Iya. tadi kan kita di sini open buat semua agama ya, semua agama, semua suku, semua ras, itu kan juga toleransi juga menurut saya. Kalau kalian mau datang ke sini bebas, nggak memandang Ya, suku, nggak memandang agama, nggak memandang kalian Kristen, Islam, Hindu, Konghucu, udah bebas aja datang ke sini. Prinsip kita kan kita menghormati yang di dalam juga menghormati kita. Iya. Di sini gitu. Di Nggak sini ada membedakan juga antara di sini agama. kita bukan agamanya bukan satu agama, Iya. yaitu Buddha sama Taoisme kita Bukan untuk dari khusus itu aja, banyak agama. konsepnya gitu kan. Islam. Kristen, Islam juga ada yang di sini. Yang di sini cuma dia itu basicnya buat menghormati Leluhur lah. leluhurnya. Kita menghormati Mereka kan leluhur kita. Kalau ya ada orang Islam punya leluhur Cina, mereka Islam ya menghormati ke sini nggak apa-apa. Tapi yang biasanya di sana gitu. biasanya gitu. Walaupun agamanya Kristen, agamanya Islam, kalau emang dia Ada leluhur emang di Cina, sana. ya biasanya dia tetap menghormati. Itu kayak untuk mendoakan gitu ya, Mas? Ya mendoakan. Bukan mendoakan, lebih ke Menghormati ya. Oh, menghormati. Iya, Kayak kamu punya akun ziarah ya masuknya. Iya, punya kakek sih ya. siaran. Hormati ya. Mirip-mirip lah Mirip-mirip Iya, ini iya, konsepnya. sama kita. Iya. Lagi Sudah. Gimana? Tanya dewa siapa yang di sini Untuk nanti kayak kalau pertanyaan gitu kan nanti ke sama Om ya. Sekarang jalan-jalan biasa. Kalau di sini biasa ramai nggak, Mas? Kalau hari-hari biasa? Kalau hari biasa ya paling Gini-gini aja. Om itu kita aja nggak tiap hari di sini ya. Oh, Kebetulan aja. kebetulan di sini. pas Ya, kalau pas lagi kerja luang libur gitu. aja. Ya konsepnya di sini ibadah bebas sih. Mau sembahyang bebas, waktunya bebas. Mau jam berapapun bebas. Iya. Tapi kalau jam berapa tutup sih? Bang? Kalau di sini kan biasanya jam 8. Jam 8 tutup. Sama malam. Jam 8 itu bukanya lagi itu jam berapa? Bukanya pagi dia jam Pagi. 6 bisa udah. Jam 7. Ada lagi? Satu lagi yang Ya. satu lagi ini menurut para pemuda ini di sini bagaimana sih cara generasi muda memperkuat toleransi antar umat beragama? Ya. Menurut Kita basicnya Kalian. emang udah toleran ya. Kita basicnya emang udah toleran. Yang gue bilang tadi kan agama, syukur, Ya. semua kita bisa welcome di sini. Kita nggak ada perbedaan apa. Jadi Ya cara pandangnya diubah aja.
Kita memandang orang lain itu sama, nggak membedakan dari agama, ras, suku, kita itu semua sama. Itu nggak ada beda dari background apapun, itu kita dipandang sama dari yang maha kuasa itu sama semua. Jadi kita nggak punya kayak apa ya, aku dari background ini nih, kamu lebih rendah dari aku, enggak. Basicnya sama, jadi kita bisa lebih menghargai sesama karena kita merasa diri kita sama. Cara pandangnya aja sih untuk memperkuat itu, saling respect satu sama lain gitu. Palingnya itu sama-sama makhluk Tuhan lah. Iya, sama itu. Kita lahir sama, ya. Nggak ada status sosial yang membedakan, paling ya attitude aja sih. Iya, Bu. Cara juga sama kan. Iya, Satu sama. manusia. Ada lagi? Udah? Cukup ya. Ya, makasih ya. Terima kasih sudah menyempatkan Sama-sama. waktunya Makasih ya. kita ini. Ya. Sukses ya, sukses selalu. Iya. Terima kasih. Iya. Oke. Ya, nggak apa-apa, sepatu nggak usah buka, nggak apa-apa. Sepatu dipakai nggak apa-apa, sepatu nggak apa-apa dipakai, nggak masalah. Ya mau lihat-lihat boleh. Sepatu pakai nggak apa-apa. Ini biasanya boleh ibadah di sini, Pak. Biasanya kalau pas ada ulang tahunnya yang kami sembahyang itu dewa itu di sini ya. Kalau biasa sih sembahyang biasa Pak. Jadi sembayangnya kayak sembayang Iya. orang Islam kan jamaah gitu. Itu misalnya kalau Kalau kami sih lebih lebih ringkas ya. Paling bisa pakai dupa, bisa pakai tangan, bisa tinggalkan masing-masing mau berdoa, mau maksudnya ya mengharapkan apa ya bisa. Ini kalau berarti kalau bersembayang itu semuanya ini, Pak, apa satu doang kalau Ya bisa satu, bisa semua, bebas. Kan pakai dupa itu ya. Ya umumnya sih semua umumnya. Semua. untuk jadwal sembayangnya itu bebas apa? Ya, Hari-hari tertentu. mau sembahyang bebas. Kalau biasanya di Imlek itu ya kita yang pakai tanggal Imlek tanggal 1 sama tanggal 15 itu ya biasanya pada sembahyang lebih banyak orang. Kalau hari biasanya bebas, kalau mau sembahyang kan ya masing-masing lah ya gitu kayak gitu. ini juga berdoa di sini. Ini juga bisa boleh disembayangi dewa macan. Berarti ini semacam apa, Pak? Simbol apa ini, Pak? Ya macan itu simbol untuk anti kejahatan lah anti ya kejahatan. kayak gitu ya, kepercayaannya seperti itu. Membasmi kejahatan gitu ya. Ya. Hal-hal buruk. Jadi itu kayak dewa-dewanya gitu, Pak. Dewa-dewanya sama semua, ada masing-masing juga ya. Tadi yang kalau jadwal sembahyang kan bebas. Jadi mau kapan pun juga nggak apa-apa. Oh bisa. Mau satu bulan satu kali nggak apa-apa. Gabung satu kali nggak apa-apa, tiap hari boleh. Bebas, itu untuk umumnya bebas. Di depan juga, jadi berdoa di depan juga nggak apa-apa ya? Di depan juga boleh. Di depan itu kan kayak kita semuanya untuk Tuhan Allah ya gitu ya. Kalau ini kan kayak dewa itu kan sepertinya kayak kita bilang nabi gitu ya, seperti itu. Ini apakah ada filosofisnya gitu? Ya masing-masing ada sendiri sih, masing-masing ada riwayatnya sendiri-sendiri, ada semua.
Kalau yang itu, yang di tengah itu. Yang di tengah itu Dewa Henteng Sante. Ya. Henteng Sante Dewa. Kalau itu prajuritnya Itu Dewa Naca, itu Dewa Anak. Dewa anak. Dewa anak-anak. Anaknya dulu. Melindungi anak-anak. Oh, anak. Dewa untuk melindungi anak-anak. Berarti ada masing-masing sendiri. Ya lah, memang sendiri. Dewi Kuan Yin ya ada. Kalau ini apa? Oh ini untuk apa? Menaungi payung gitu toh. Ya. Ya, untuk apa? Untuk menaungi gitu, menaungi dewa itu. Ya. Ya biasanya kan harus disediain kayak gitu. Itu di depan ada gelas terus ada airnya itu buat apa? Pas termasuk persembahan juga itu. Yang mana? Yang di depan ada air gelas. Oh gelas itu ya itu untuk persembahan ya. Ini juga ada cangkir-cangkir itu Bu. Cuman buat kayak undang gitu. Ya dikasih air gitu. Air biasa. Air biasa, air aqua yang biasa. Cuman dicampur dengan warna. Enggak ini air Pak. Ya, Pak. Kadang ya kalau untuk tanggal 1 sama 15 Imlek itu kan kasih buah-buah ya. Buah-buahan gitu ya. Ya persembahan buah-buah. Nanti ya buah ya kami yang makan juga. Untuk persembahan. Jadi kalau tanggal 1 sampai 15 itu rame terus ini. Tanggal 1 sama tanggal 15. Kalau hari biasa tanggal 2, 3, 4, 5 ya biasa toh sama yang biasa. Untuk buka panjangnya mulai jam berapa? Mulai kelempeng pagi. Pagi kan ada Mbak E yang tunggu di situ ya, dia buka jam 6 sudah buka. Nanti jam 9 tutup. Kayak gitu. Ya nggak apa-apa, boleh. Makasih Pak. Ya masih. Ya boleh. Oke. 西引拜眼崖比渔船靠岸，不少人选择安身此地。高峰出现在90年代，大部分聚集在沿海一带。Oke, jadi di sini saya akan menanyakan pelajaran yang didapat, pesan dan kesan dari teman-teman semuanya. Oke, jadi pelajaran apa yang didapat saat observasi tadi, Mas? Oke, tadi kan saya dan Mas Iwam kan melakukan wawancara dengan pemuda Keladang ya. Iya. Ya, jadi pelajaran yang kami dapat itu mereka di sana hanya sekedar membantu untuk pelaksanaan ibadah saja. Ya. Oke, dan menurut mereka moderasi itu sangat mudah dilakukan karena manusia itu semuanya sama di hadapan Tuhan. Jadi untuk melakukan toleransi kan bukan suatu hal yang sulit ya. Mereka juga membuka secara terbuka berdiskusi agama dengan kelompok agama lain. Jadi mereka itu tidak tertutup gitu istilahnya. Oke, jadi pesan dan kesan yang kalian dapat itu apa saja, Mas? Ya, pertama kesan dari kami itu setelah melakukan observasi di kelenteng tadi sangat menyenangkan, seru dan asik ya tentunya, karena pemuda di sana itu menerima kami dengan baik. Untuk kesannya? Untuk pesannya dari kami sebagai mahasiswa dan pemuda Indonesia bahwa kita itu harus menerapkan sikap moderat, karena itu sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, terima kasih
untuk pendapat dari kalian. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke, jadi pelajaran yang kalian dapat saat observasi tadi itu gimana? Ya di sana tuh orangnya toleran semua ya. Walaupun mereka agama yang minoritas, tapi mereka menyambut kita dengan baik. Iya. Nah di sana tuh tempatnya sangat mendamaikan sekali. Orang-orangnya, pemudanya dan pengurusnya pun baik kepada kita, dan mereka menerima apapun saran, dan kita ingin menanyakan, kita diberi mana pesan dari itu, kita bisa belajar dari agama mereka bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk berbuat yang salah. Yang salah itu oknumnya sendiri atau orang-orang dari agama itu sendiri yang berbuat salah. Oke, jadi untuk pesan dan kesannya gimana? Pesan. Ya, mungkin kalau untuk kesan sih, saya merasa sangat senang saat observasi ke sana karena saya bisa berinteraksi langsung kepada tokoh atau tokoh agama dari agama Konghucu. Dan juga saya merasa sangat dihargai ya di sana ya. Iya. Untuk penjelasan juga saat wawancara itu sangat ya bisa dibilang jelas lah. Dan juga tokoh agama dalam mengajarkan kepada umat-umatnya itu juga baik tentang toleransi bermasyarakat, menerima budaya lain, menerima agama lain. Nah itu di sana sangat diajarkan, dan saya juga Mas Wajib juga sangat respect. Untuk pesannya gimana? Untuk pesan dari saya dan beberapa pemuda, sebagai pemuda juga, kita harus menerapkan moderasi atau sifat moderat atau tidak berlebihan terhadap suatu golongan atau acara. Nah, harus menerapkan sifat moderasi ini agar kita bisa hidup berdampingan dengan aman, damai, dan juga sentosa. Tidak ada kerusuhan, ya perdebatan juga dapat damailah saat menjadi satu lingkup dan berkehidupan bermasyarakat. Udah cukup Mas? Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan bersama Mas Faza. Ya. Oke, terima kasih atas penyampaiannya ya. Ya. Jadi pada intinya kita harus bersikap moderat untuk keharmonisan berbangsa dan bernegara. Oke, terima kasih karena sudah menonton dalam video kami dengan tema moderasi antar umat beragama. Jika ada kesalahan atas ucapan maupun perilaku kami, itu murni dari kami. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.